bahwa pihak Israel melakukan operasi militer ini dalam rangka untuk kemudian menghancurkan kantong-kantong pertahanan Hamas. Tapi pada faktanya operasi militer ini dilakukan secara tidak profesional, melanggar hukum internasional, dan implikasinya justru berdampak terhadap jatuhnya korban dari kalangan sipil. Saya sangat teringat waktu ketika saya mengunjungi Khan Yunis. Itu hancur banget, Mas, hancur banget. Tentunya di bawah terik matahari yang sangat panas, tentunya mereka membutuhkan air minum, dan bukan hanya itu saja, mereka tentunya membutuhkan suplai makanan, sehingga kita masih terus menyuplai makanan ataupun air minum untuk masyarakat Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi bersama saya Faisal Salatalohi dalam program Ngobrol Bareng. Dalam episode kali ini kita akan berbincang terkait dengan update peristiwa dan informasi terkait dengan perubahan eskalasi konflik yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza yang berbatasan langsung dengan Rafah. Karena kita tahu selama kurang dari sebulan terakhir terjadi 2 kali perubahan konflik, terutama berdasarkan serangan dari Israel pada tanggal 7 Mei kemarin dan yang kedua menyusul serangan di tanggal 30 Mei. Kalau kita lihat pernyataan di berbagai macam media massa, di situ disebutkan bahwa pihak Israel melakukan operasi militer ini dalam rangka untuk kemudian menghancurkan kantong-kantong pertahanan Hamas. Tapi pada faktanya operasi militer ini dilakukan secara tidak profesional, melanggar hukum internasional, dan implikasinya justru berdampak terhadap jatuhnya korban dari kalangan sipil. Nah, untuk membincangkan hal ini lebih jauh, di studio saat ini sudah hadir bersama saya Mbak Marisa, salah satu relawan Mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Selain kehadiran Mbak Marisa di studio saat ini, kita juga terhubung melalui Zoom meeting bersama relawan Mercy lainnya yang saat ini sedang melangsungkan tugas operasi kemanusiaan di Gaza Selatan, juga di Rafah ya, Mbak ya. Benar. Mas Fikri. Dan Mas Fikri akan menyusul obrolan kita di tengah-tengah obrolan saya dengan Mbak Marisa nanti sebentar. Jadi gini Mbak, langsung saja kita tahu bahwa dalam eskalasi terakhir yang terjadi di Gaza saat ini memang situasi yang terlihat lewat gambar-gambar di media massa, di media sosial itu sangat darurat sekali. Mayat-mayat terburai, warga sipil menjadi korban segitu daruratnya. Dan kalau dilihat sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan hal itu, bagaimana semua orang itu tahu tentang peran Mercy selama ini di Gaza. Tapi tidak banyak yang tahu asal-usul atau sejarah Mercy itu seperti apa sih Mbak sampai bisa masuk ke Gaza seperti saat ini Mbak. Silahkan Mbak bisa jelas. Iya, Mercy sendiri, Medical Emergency Rescue Committee, itu organisasi kegawat daruratan medis. Kita sudah berdiri sejak tahun 1999 dan memang fokus kita itu membantu korban di daerah konflik atau di daerah bencana, baik itu dalam dan luar negeri. Dan untuk di luar negeri, salah satu kegiatan kita itu misi kemanusiaan di Gaza ini, dan itu sudah dimulai sejak tahun 2009. Dan alhamdulillah atas inisiatif dari founder kita, Dr. Jose Rizal jurnalis, kita memulai membangun Indonesia Hospital atau Rumah Sakit Indonesia Hospital di Gaza itu sejak tahun 2011. Dan bisa dibilang hingga saat ini Mercy tidak pernah meninggalkan Gaza, selalu ada relawan Mercy di dalam Gaza seperti itu. Oke, kalau dilihat bagaimana sih manajemen operasi Mercy di Gaza sih Mbak? Itu berbasis pusat pelayanan kesehatan ataukah operasi itu dilakukan secara acak dengan menyasar kepada kem-kem pengungsian Mbak? Kalau untuk saat ini kita ada suatu unit namanya EMT Mercy, itu Emergency Medical Team. Itu bagian dari salah satu framework yang dibikin oleh WHO, World Health Organization. Kita mengirimkan tim medis ke sana. Nah, di saat ini kita lebih ke memperkuat, menempatkan tenaga medis kita ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang masih berfungsi, apakah itu rumah sakit itu sendiri atau rumah sakit lapangan seperti itu. Oke, kalau pola pelayanannya sendiri di saat situasi yang emergensi menyusul serangan 30 Mei kemarin itu sendiri seperti apa sih Mbak? Karena didengar-dengar juga ini kan di sana
terbatas logistik dan juga fasilitas kesehatan. Benar. Ya benar seperti yang dikatakan Mas Faisal, setelah penyerangan tidak hanya dari 30 Mei ya, yang dari 6 Mei itu mulai invasi darat, itu yang waktu itu seharusnya tim ketiga IMT Mercy dijadwalkan untuk exit dan tim 4 masuk, itu terhambat karena border Rafah udah dikuasai oleh pihak Israel. Nah, semenjak dari itu saja pun itu logistik baik itu medis atau non medis itu sudah tidak ada yang masuk hingga tanggal sekitar 15 Mei kalau saya tidak salah. Dan setelah tanggal 15 Mei itu mulai ada logistik yang masuk mungkin sekitar 30 sampai 100 truk, tapi itu sangat fluktuatif hingga akhir Mei, bahkan ada di hari tertentu itu cuma 20 truk yang masuk. Dan sekarang setelah di bulan Juni ini udah sedikit membaik, kurang lebih 180 truk masuk ke Gaza dari Mesir. Itu melalui pintu Karim Salom. Namun itu tetap saja tidak cukup, apalagi untuk medical supply ya. Itu masih mostly itu masih bahan makanan, karena sebelum 7 Oktober aja itu untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza itu seharusnya ada 500 truk per hari. Nah, namun demikian itu tidak membuat kita berhenti untuk membantu warga Gaza. Walaupun dengan keadaan terbatas, dokter-dokter kita tetap bekerja di layanan medis dengan fasilitas seadanya, dan walaupun itu tidak maksimal, tapi tetap memberikan manfaat. Tidak maksimal itu hanya karena berkurangnya medical supply, obat-obatan, bahkan itu kadang menjadi kendala juga bagi pihak tenaga medis, khususnya dokter ketika meresepkan obat. Itu mereka kebingungan, stok obat udah mulai berkurang seperti itu. Tapi kami tetap berusaha memberikan apapun yang tersedia, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu warga Gaza. Dan jika memang ada bahan medis yang kurang, kita berkoordinasi dengan tenaga medis yang lain. Jadi apakah mereka menyediakan ini, itu, dan segala macam, dan nanti kita bisa saling support seperti itu. Oke, kalau mau dilihat bisa digambarkan nggak seberapa darurat sih kondisi pelayanan kesehatan yang ada di sana, Mbak? Disesuaikan dengan jenis-jenis masalah medis yang muncul ketika serangan-serangan itu datang, Mbak. Iya, jadi jauh sebelum tanggal 6 Mei itu pun itu fasilitas kesehatan itu bisa dibilang udah sangat darurat ya. Saya pernah berkunjung ke European Gaza Hospital, itu daerah di dalam rumah sakit itu yang seharusnya tidak difungsikan untuk menampung pasien, tapi karena ruangannya udah tidak cukup lagi, itu digunakan untuk menampung pasien. Itu sebelum 6 Mei. Dan bahkan di rumah sakit, salah satu rumah sakit ibu dan anak, Al Emirati Hospital, untuk ibu-ibu melahirkan itu kalau mereka melahirkan normal, 2 jam setelah melahirkan itu mereka harus meninggalkan rumah sakit, karena akan ada lagi ibu lainnya yang akan datang untuk melahirkan, dan fasilitas untuk menginap lebih lama di rumah sakit itu juga tidak memadai seperti itu. Jadi apalagi setelah border ditutup dan itu banyak dari rumah sakit di Rafah itu sudah tidak berfungsi dan sesuai dengan contingency plan yang memang sudah direncanakan oleh dari Kementerian Kesehatan Palestina, jika terjadi invasi darat maka sebagian besar fasilitas kesehatan itu akan dipindahkan ke Al-Mawasi, yaitu berupa field hospital. Dan itu sudah dimulai sebelum 6 Mei itu udah mulai dibangun fasilitas rumah sakit lapangan di Al-Mawasi, dan secara bertahap. Yang pertama itu sejak invasi darat itu An-Najjar pertama kali itu tidak berfungsi, kemudian dilanjutkan dengan Al-Emirati tidak berfungsi, dan kemudian Talal Sultan Primary Healthcare Clinic mereka juga pindah ke Al-Mawasi, dan yang terakhir yang saya tahu itu rumah sakit Al-Kuwaiti yang akhirnya juga memutuskan untuk pindah ke Al-Mawasi dengan field hospitalnya seperti itu. Nah, jadi saat ini bisa saya bilang rumah sakit yang berfungsi itu cuman European Gaza Hospital, itu sebenarnya juga nggak terlalu ke Rafah ya, itu udah antara Rafah dan Khan Yunis gitu. Dan satu lagi An-Nasr Hospital, An-Nasr juga baru direaktivasi lagi dalam seminggu ini, jadi itu belum fully function, masih partially function. Dan kemudian disupport oleh beberapa field hospital dari beberapa NGO internasional di Palestina seperti itu. Ya bisa saya bilang dengan kasus penyerangan yang sangat besar kemarin di tanggal 30 Mei itu, korban sangat banyak itu cukup, dan fasilitas rumah sakit yang tidak mumpuni, ya itu sangat jauh dari kata cukup seperti itu. Oke, dan sangat kekurangan. Dan kalau dilihat dari penjelasan Mbak tadi juga, kalau mau dilihat
kapasitas rumah sakit daerah Rafah itu sangat kurang sekali ya, Mbak. Sangat berkurang. Dan itu rata-rata memang udah di perbatasan antara Rafah dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Kalau dalam keadaan emergensi, bagaimana sih status relawan itu di sana, posisi kerjanya? Dia menjemput pada saat proses evakuasi ataukah menunggu di rumah sakit, Mbak? Ya, jadi gini, mungkin ada lembaga internasional yang memang memiliki program untuk evakuasi, tapi mostly untuk kegiatan evakuasi di lapangan itu dilakukan oleh relawan lokal. Jadi tenaga medis internasional itu seperti biasa menunggu di rumah sakit untuk melakukan tindakan medisnya seperti itu. Nah, oke. Kalau dilihat nih Mbak, berkaitan dengan jaminan keamanan dan keselamatan para relawan di lapangan, Mbak, kira-kira sistem koordinasi apa yang memang memungkinkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan kepada mereka ketika mereka melangsungkan tugas, Mbak? Ya, jadi sebelum kami Mercy sendiri sebagai bagian IMT dari WHO sebelum berangkat itu memang dari pihak UN atau dalam hal ini WHO udah declare tidak ada jaminan keamanan 100%. Itu memang sudah di-declare di awal. Namun mereka tetap berusaha mendampingi kita memitigasi risiko. Jadi masih ada risiko-risiko yang kita kontrol. Misalnya seperti guest house. Itu tempat tinggal relawan kita itu harus melalui proses deconfliction. Dalam hal ini berarti jika mengalami deconfliction proses, kedua belah pihak yang bertikai baik dari sisi Palestina ataupun Israel itu mengetahui bahwa di titik koordinat ini dihuni oleh relawan internasional. Dan itu prosesnya tergantung ya, kadang bisa cepat, kadang bisa lama. Dan ketika udah di deconfliction berdasarkan peraturan, berarti daerah yang rumah itu ya, bukan secara keseluruhan, rumah itu bebas dari operasi militer, begitu peraturannya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, langkah keamanan kita lakukan, setiap tim kita berangkat ke tempat kerjanya, dari guest house ke rumah sakit, itu kita juga laporkan koordinat tujuan dan juga jalur yang akan kita lalui. Itu ada namanya proses notifikasi. Dan jika ada misi yang ibaratnya ke daerah yang sangat-sangat rawan, itu ada lagi tingkat koordinasinya, itu namanya melalui CLA form. Seperti ketika saya survei ke daerah Khan Yunis, itu memang daerah yang cukup rawan ke sana, dan itu kita harus lapor melalui UN OCHA, dan setiap ketika kita mau berangkat kita tunggu dulu apakah udah green light seperti itu. Nah, ketika di perjalanan di titik-titik tertentu kita lapor lagi nih, kita udah sampai di titik ini, apakah boleh lanjut atau gimana seperti itu. Jadi langkah-langkah keamanan seperti itu tetap kita lakukan. Oke, kalau terkait dengan supply obat-obatan, fasilitas kesehatan dari Mesir masuk ke Gaza ataupun dari Yordan masuk ke Palestina ke tepi barat, itu proseduralnya seperti apa sih Mbak? Karena dalam keadaan sekarang itu kalau dibaca di berbagai macam berita, itu gerbang Rafah mutlak dikuasai oleh Israel. Benar. Ya kan? Dan di tepi barat juga proses masuknya bantuan itu juga dihalangi oleh masyarakat Israel. Apakah dalam keadaan yang seperti ini memang tertutup rapat 100% supply logistik dari luar itu masuk ke dalam Gaza, Mbak? Ya, seperti yang tadi saya bilang, sejak Rafah border itu dikuasai ya, Rafah border sisi Palestina, itu tidak ada lagi tuh alur keluar masuk baik itu relawan ataupun logistik, itu tidak ada dari Rafah border, dan itu mulai berpindah ke Kerim Shalom, dan itu pun tidak langsung ya. Jadi sampai sekitar tanggal 15 Mei atau tengah Mei itu tidak ada logistik yang masuk, bisa saya bilang. Dan di akhir Mei itu paling sekitar 30, pernah 100, tapi pernah juga di 20 truk yang masuk. Dan di Juni ini itu truknya juga melalui Kerim Shalom. Dan memang ya kita lihat ada dihambat sebagian, tapi alhamdulillah walaupun dengan kondisi terbatas masih ada yang bisa lewat seperti itu. Kurang lebih kalau di awal-awal Juni ini saya monitor dari dashboardnya UN itu 180 truk berhasil masuk ke Gaza, tapi itu medical supply sampai saat ini belum diizinkan. Dan itu harus melalui prosedural perizinan dari pihak? Iya, jadi ada nama lembaga Israel itu namanya Kogat, mereka yang mengatur alur keluar masuk barang atau relawan ke Palestina itu atas persetujuan mereka seperti itu. Oke, baik. Oke, baik Mbak, kita tahan sebentar obrolan kita karena saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu relawan Mercy yang sedang bertugas di Gaza bagian selatan, tepatnya di Rafah, Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Fikri, di sana aman? Alhamdulillah sehat, Mas Faisal. Oke, kalau boleh ditahu nih Mas Fikri, ceritakan keadaan di sana dong. Bagaimana situasi kedaruratan pasca serangan terakhir kemarin di tanggal 30 Mei kemarin, Mas Fikri. Dan kalau dilihat dalam berbagai macam pemberitaan itu, eskalasi serangan juga masih berlanjut per hari ini, Mas Fikri. Gimana itu Mas Fikri?
Ya, baik. Memang situasi di Jalur Gaza benar-benar masih sangat mencekam ya, karena pihak Zionis Israel ini masih terus membombardir masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza, baik fasilitas kesehatan maupun juga ambulan bahkan, dan juga tenda-tenda pengungsian pun menjadi target sasaran Israel. Dan sebelum tanggal 30 pun sudah ada serangan di tanggal 27 pada hari Senin ya, di mana tenda-tenda pengungsian yang ada di kota Rafah itu menjadi target sehingga menyebabkan 35 sampai 50 jiwa meninggal seketika, dan kondisinya sangat buruk. Mereka terbakar hidup-hidup, bahkan beredar di video di media sosial ada seorang anak kecil yang bahkan terputus dari kepalanya akibat pemboman yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan juga setelah itu baru 2 hari selanjutnya Israel melakukan penyerangan lagi terhadap masyarakat sipil yang ada di kota Rafah, sehingga menyebabkan 22 totalnya korban jiwa meninggal, sehingga masyarakat yang ada di Jalur Gaza ini benar-benar kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka bingung untuk mencari tempat yang aman. Bahkan pada serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel pada Senin 6 Mei lalu menyebabkan border Rafah, yaitu border satu-satunya untuk memasukkan bantuan, itu juga sampai saat ini juga tertutup. Bahkan relawan-relawan pun tidak bisa masuk ataupun keluar dari Jalur Gaza. Dan akibat tersebut juga Israel juga menyuruh warga untuk melakukan evakuasi ke daerah Al-Mawasi yang ada di baik di kota Khan Yunis maupun di kota Rafah itu sendiri. Dan mereka katakan bahwa daerah Al-Mawasi itu adalah safe zone ataupun daerah yang cukup aman. Tapi kalau kita ikuti dari media lokal ataupun dari jurnalis lokal, bahwa daerah Al-Mawasi pun juga menjadi target sasaran Israel. Di tenda-tenda pengungsian dibom oleh mereka. Artinya memang tidak ada tempat yang aman di Jalur Gaza, baik dari Jalur Gaza Utara sampai Jalur Gaza bagian selatan, karena semua yang ada di Jalur Gaza adalah semua dari daerah konflik, dan tidak ada yang tempat aman, karena Israel bukan hanya melakukan serangan dari darat saja, namun mereka juga melakukan serangan dari udara, dari laut. Baru beberapa hari yang lalu juga nelayan-nelayan juga sempat ditembaki oleh pihak Israel dari patroli laut mereka. Oke, baik Mas. Kalau dilihat tadi pada posisi memang kalau berdasarkan penjelasan Mas udah nggak ada lagi tempat yang aman bagi para pengungsi untuk kemudian berlindung di situ, Mas. Di saat yang sama juga diperhadapkan dengan keterbatasan suplai logistik kemanusiaan. Bisa digambarkan Mas bagaimana posisi daruratnya para pengungsi itu di saat yang sama dibombardir dan juga nggak ada gitu suplai logistik kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, air bersih. Itu seberapa darurat sih Mas? Ya, kalau kita bicara mengenai kedaruratan logistik ini sudah dimulai sejak perang awal, sejak 7 Oktober lalu. Kenapa? Karena memang dimulai saat itu listrik sudah mulai dipadamkan oleh pihak Israel, bahan bakar sudah mulai diboykot, sudah mulai ditahan oleh pihak mereka, dan sampai saat ini juga masih sangat kesulitan. Dan dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan saat ini bahkan akibat kelaparan yang melanda masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza menyebabkan bertambahnya korban yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi menjadi 37 orang, di mana sebagian besar mereka adalah anak-anak. Dan itulah yang terjadi di Jalur Gaza, kelaparan, dan kita bisa melihat sendiri di postingan-postingan jurnalis lokal ataupun media-media lokal, ya banyak anak-anak kecil yang sampai tulangnya terlihat, dan juga mereka kekurangan gizi tentunya akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, terutama bantuan-bantuan yang masuk ke Jalur Gaza, karena seperti yang Kak Ica sampaikan juga, walaupun sudah ada 180 truk, itu sangat-sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi ada 2,3 juta lebih warga Gaza yang saat ini di tengah blokade Israel atau di tengah kondisi yang sangat sulit, dan sehingga menyebabkan saat ini kelaparan, kehausan, dan tentunya saat ini musim panas yang begitu menyengat, tentunya memerlukan air minum. Namun kita tahu para pengungsi pun
harus mengantri berjam-jam, bahkan harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencari air bersih untuk mereka minum, untuk kebutuhan minum mereka, baik untuk keluarga mereka ataupun yang lainnya. Oke Mas, di tengah keterbatasan seperti itu, apa sih pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Mas sendiri ataupun relawan Mercy lainnya untuk bisa tetap maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat di tenda-tenda pengungsian itu, Mas? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita juga masih terus mendistribusikan bantuan. Baru beberapa hari lalu kita mendistribusikan sayur-sayuran di 2 sekolahan ini, karena memang itu juga lumayan cukup penting untuk mereka. Dan selain itu juga kami juga masih terus mendistribusikan air minum untuk kedua sekolahan yang masih terus kita salurkan, karena memang sekali lagi air minum adalah faktor utama yang sangat paling genting untuk disalurkan, karena tentunya di bawah terik matahari yang sangat panas, tentunya mereka membutuhkan air minum. Dan bukan hanya itu saja, mereka tentunya membutuhkan suplai makanan, sehingga kita masih terus menyuplai makanan ataupun air minum untuk masyarakat Gaza. Selain itu juga kita saat ini tim medis juga masih bertugas, dan alhamdulillah sudah ada 4 tenaga medis yang berhasil masuk dari IMT gelombang 4 yang saat ini mereka bertugas di Rumah Sakit Nasir yang ada di Kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Dan tentunya ini sangat membantu sekali untuk membantu tim nakes yang ada di Jalur Gaza, karena kita tahu bahwa mereka harus bekerja 24 jam untuk menangani korban-korban, karena korban tidak berhenti berjatuhan setiap harinya, setiap jamnya. Bahkan beberapa jam lalu juga kami mendapatkan informasi bahwa di kota Deir Balah pun dibombardir, sehingga banyak warga yang dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martir Al-Aqsa yang ada di kota Deir Balah, Jalur Gaza bagian tengah. Oke, kalau dilihat Mas, berdasarkan kenyataan di lapangan, seberapa timpangkah akses layanan kesehatan itu terhadap untuk mengatasi persoalan kemanusiaan yang ada di Gaza saat ini, Mas? Misalnya kemarin situasi emergensi, timbul korban berjatuhan puluhan bahkan ratusan. Apakah kapasitas seluruh rumah sakit yang ada di sana itu mampu untuk kemudian mengatasi hal itu, Mas? Tentunya sangat-sangat tidak bisa memadai untuk fasilitas kesehatan untuk saat ini ya, karena memang kita tahu bahwa banyak rumah sakit yang sudah berhenti beroperasi. Kemenkes Palestina mengatakan ada 33 rumah sakit yang berhenti beroperasi, 55 pusat kesehatan berhenti beroperasi, serta 100 lebih institusi kesehatan berhenti beroperasi. Kita bisa bayangkan dengan jumlah yang saat ini sudah menyentuh angka 36.500 lebih, di mana terdapat 15.000 lebih dari kalangan anak-anak, 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta juga 493 tenaga medis yang meninggal, dan juga 140 lebih jurnalis yang menjadi turut target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini. Dan korban luka-luka sudah menyentuh angka 83.000, di mana sekali lagi 74% korban ini adalah anak-anak dan juga perempuan, sehingga dengan jumlah korban yang begitu signifikan dan juga tenaga medis yang berkurang, dan juga tenaga medis bukan hanya dari lokal tapi tenaga medis yang dari internasional pun juga saat ini sangat sulit untuk masuk atau keluar dari Jalur Gaza, sehingga menyebabkan kewalahan yang ada di rumah sakit terutama yang ada di daerah Jalur Gaza bagian selatan. Yang kita tahu bahwa di daerah Jalur Gaza bagian selatan ini ada kota Rafah, di mana kota Rafah ini sendiri sudah dimulai invasi darat oleh pihak Israel ini sejak Senin 6 Mei lalu, sehingga menyebabkan kewalahan dari tenaga medis maupun dari obat-obatan, dan terutama adalah bahan bakar sendiri untuk mengoperasikan rumah sakit itu sendiri. Baik Mas, terima kasih atas informasinya langsung Mas Fikri dari Gaza Selatan, Rafah. Selamat kembali bertugas Mas, semoga tetap aman, selamat, sehat, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Baik pemirsa, kita kembali lagi ke studio. Saat ini saya masih bersama Mbak Ica, relawan Mercy yang ada di Jakarta. Tadi kalau dilihat sekilas perbincangan dengan Mas Fikri menggambarkan bahwa betapa
betapa memprihatinkannya keadaan para pengungsi di Gaza bagian selatan sekarang, Mbak. Kalau dilihat tadi dari posisi tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan itu memang sangat minim dan tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan di sana. Nah, kira-kira dalam konteks ini, Mbak, informasi yang Mbak dapat, apa sih jenis-jenis pelayanan kesehatan yang memang sangat dibutuhkan di sana? Tenaga medis apa yang sangat dibutuhkan di sana untuk situasi yang darurat seperti sekarang, dan obat-obatan seperti apa yang memang dibutuhkan di sana sekarang, Mbak? Iya, terkait kondisi perang memang saat ini tuh banyak korban luka ya, korban pengoboman, terus tembakan seperti itu, dan otomatis itu kebutuhan untuk tenaga medis itu, untuk tenaga spesialis dokter itu khususnya bedah. Apakah itu bedah umum, ortopedi, atau bedah torak atau vaskular, itu sangat dibutuhkan saat ini di Gaza. Dan begitu juga dengan tenaga perawat yang punya keahlian di bedah atau anestesi, itu sangat dibutuhkan. Dan di samping itu juga untuk ibu-ibu itu juga membutuhkan dokter obgyn, bidan untuk membantu kelahiran. Walaupun mungkin situasinya sangat darurat ya, dengan segala keterbatasan, kita tetap mengusahakan ada dampingan medis bagi perempuan yang membutuhkan pendampingan ketika mereka hamil atau melahirkan seperti itu. Dan untuk obat-obatan sendiri itu memang seperti anestesi, penghilang rasa sakit, analgetik seperti itu. Dan bahkan kemarin salah satu dokter umum kita yang bertugas di klinik primary healthcare itu milik Kementerian Kesehatan Palestina, disupport oleh Med Global juga, itu bahkan obat-obat dasar Mas, seperti obat diare itu juga udah nggak ada. Seperti itu. Dan kita tahu sendiri kondisi di pengungsian itu sangat memprihatinkan, jauh dari kata sanitasinya tidak memadai, toilet juga, dan otomatis juga wabah penyakit udah mulai timbul, apakah itu diare. Kemarin saya dengar juga udah di rumah sakit itu ada tenaga, ini sebelum penyerangan ya, itu udah ada tenaga kesehatan yang terdeteksi menderita hepatitis A, seperti itu. Oke, bahkan dalam situasi yang begitu daruratnya, kurangnya supply pelayanan kesehatan, itu katanya ada yang dibedah tanpa dianestesi, Mbak. Benar. Jadi bisa bilang mungkin anestesi itu ada, tapi sangat terbatas gitu. Dulu waktu kami masih bisa masuk dari jalur Rafah, itu kita masih bisa bawa pakai koper kita sendiri, apa yang bisa kita bawa anestesi atau obat minum seperti itu. Nah, itu masih lumayan. Jadi ketika kita melaksanakan operasi, dokter kita punya anestesinya. Nah, tapi sekarang bahkan perawat kami, mungkin warga negara Palestinanya sendiri juga udah tahu kondisi seperti apa. Jadi mereka kalau misalnya kira-kira itu, menurut mereka ya, menurut kita itu nggak minor, menurut mereka itu cuma luka kecil gitu, dan itu mereka udah, saya tidak apa-apa, tidak dianestesi seperti itu. Oke, selain jadi mereka memberikan, mungkin mereka juga memikirkan ini lebih dibutuhkan untuk warga Gaza yang lukanya lebih parah, jadi seperti itu. Oke, selain eksistensi Mercy di sana, bagaimana dengan peranan NGO kemanusiaan yang lain di sana, Mbak? Ya, alhamdulillah saat ini masih banyak NGO yang konsisten untuk memberikan bantuan untuk warga Palestina dari berbagai negara. Ada dari Amerika, dari Inggris, Norwegia, dari Spain, juga ada dari Spanyol. Dan untuk wilayah Asia, sepengetahuan saya untuk Asia Tenggara itu hanya ada dari Indonesia dan dari Malaysia seperti itu. Dan walaupun konflik memuncak atau penyerangan dari pihak Israel tidak berhenti, saya melihat komitmen dari NGO ini juga cukup kuat. Mereka tidak pernah berhenti mengirimkan relawannya dengan segala risiko keamanan yang mereka hadapi. Mereka berkomitmen untuk memberikan bantuan medis dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh organisasi masing-masing, dan kita juga mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh pihak WHO. Oke. Dengan situasi yang begitu daruratnya di Gaza sekarang, Mbak, persoalan kemanusiaan akibat dari ekses perang militer yang kemudian dilakukan secara tidak profesional. Itu dengan melihat semua kenyataan itu, Mbak juga menyaksikan sendiri ketika ke sana, dan juga dari informasi-informasi mutakhir yang Mbak dapatkan, apa yang ingin Mbak katakan kepada dunia? Ya memang saya sendiri udah di Gaza sejak 18 Maret hingga 22 April, kurang lebih sebulan, dan saya berinteraksi langsung dengan warga Palestina, dan saya mengunjungi beberapa daerah. Saya sangat teringat waktu ketika saya mengunjungi Khan Yunis.
Itu hancur banget Mas, hancur banget. Jadi bisa dibilang ini tuh bukan perang gitu, ini tuh genosida gitu. Jadi saya menghimbau ya kita harus bantu gitu dengan apapun yang kita bisa. Walaupun itu kayak memberitakan di sosial media, teman-teman masing-masing jangan pernah berhenti. Mungkin kita di Indonesia hidup dengan nyaman, tidak kekurangan satu apapun, tapi kok saudara kita di Gaza itu membutuhkan bantuan kita, maaf ya. Dan apapun itu, memberitakan atau memboikot produk-produk yang mendukung Israel, tetap suarakan itu. Dan jika teman-teman memang mempunyai kekuatan untuk berbicara di level internasional, lakukan itu gitu. Jangan pernah berhenti seperti itu. Dan kita doakan perang ini akan segera berakhir, akan segera ada gencatan senjata. Dan saya mengajak jika masih ada, ini tidak cukup hanya diselesaikan oleh beberapa lembaga saja. Saya juga menyuarakan masih teman-teman bisa kok berusaha untuk masuk ke Gaza, tidak hanya Mercy yang bisa masuk ke Gaza gitu. Lebih banyak lagi organisasi yang terlibat, lebih banyak lagi yang bisa kita bantu seperti itu. Jadi intinya apapun itu, langkah-langkah kecil itu pun sangat berarti sekali bagi warga Gaza, baik itu doa, tindakan boykot, atau kalau bisa datang ke sana, atau berbicara di forum-forum internasional seperti itu. Donasinya enggak Mbak kelewatan? Oh ya boleh, kalau ingin menyalurkan bantuan melalui Mercy bisa dilihat di Instagram Mercy @mercyindonesia seperti itu. Nanti ada informasi detail di sana, nomor kontak dan nomor rekeningnya. Saya tidak hafal, mohon maaf. Demikian pemirsa obrolan kita dengan Mbak Marisa, salah satu relawan Mercy yang sudah beberapa kali datang ke Gaza dan melihat eskalasi perang yang ada di sana. Kenyataan faktanya ini bukan perang militer biasa, tapi ini adalah perang militer yang juga eksesnya terjadi genosida yang luar biasa. Dan proses pembantaian itu sesungguhnya ada unsur kesengajaan di dalam. Dan tadi juga kita sudah sedikit banyak mendapatkan informasi dari relawan Mercy juga yang saat ini bertugas di Gaza bagian selatan di Rafah, Mas Fikri. Dan kita berdoa, kita minta kepada Allah semoga gencatan senjata bisa dicapai dalam jangka waktu singkat, dan gencatan senjata itu gencatan senjata penuh. Dan juga mudah-mudahan terjadi proses negosiasi di tingkat internasional di PBB sehingga Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya secara penuh dan bisa terlepas dari kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel. Saya Faisal Salatalohi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.